Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam benak seorang muslim, mungkin pernah terlintas sekali dua kali atau bahkan berkali-kali pertanyaan tentang keberadaan dan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang sering muncul kemudian adalah, katanya Allah dekat, lalu mengapa Allah tidak terlihat? Tapi sebelum berlanjut jangan lupa dukung terus channel kami Alvin Nada Record. Terima kasih. Kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekat, bahkan sangat dekat, melebihi urat nadi kita sendiri. Tapi, sebagai manusia yang hanya memiliki 5 indera yang sangat terbatas, perasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kembali dipertanyakan mengingat wujudnya tak bisa dilihat dengan kasat mata. Melalui analogi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ada kesinambungan antara memahami ayat-ayat dalam Al-Quran dengan baik sesuai kaidah tafsir dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat surat An-Nasr turun, diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali, Umar, dan Abu Bakar menangis. Turunnya ayat tersebut menandakan bahwa sebentar lagi mereka semua akan ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun paham makna ayat-ayat yang telah turun tersebut sebab merekalah yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari peristiwa tersebut, muncul pertanyaan, apakah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berarti harus dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Lantas bagaimana dengan umat Islam yang hidup setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Dalam tafsir Ibnu Katsir, tercatat hanya ada 2 ayat saja yang berkaitan dengan melihat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22. Artinya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 23. Artinya, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Makna kalimat dan wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri berasal dari kata anadoroh yang artinya rupawan, menawan, cemerlang lagi penuh kebahagiaan. Sementara itu, makna kepada Rabb-Nya lah mereka melihat adalah melihat dengan kasat mata. Dalam riwayat Al-Bukhari dalam syahihnya disebutkan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan kasat mata. Dalam ayat tersebut ditegaskan tentang penglihatan orang-orang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Abu Sa'idi dan Abu Hurairah. Yang keduanya terdapat di dalam kitab Asy-Syahihain, Al-Mustadrak ala Al-Sahihain, tercantum bahwasanya ada beberapa orang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat kelak?" Beliau menjawab, "Apakah kalian merasa sakit saat melihat matahari dan bulan yang tidak dihalangi oleh awan?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya seperti itulah kalian akan melihat Rabb kalian." Masih dalam kitab yang sama, disebutkan bahwa dari Jarir ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat bulan pada malam purnama. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan oleh perasaan lelah atau ngantuk, dari mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan tidak juga sebelum tenggelamnya, maka kerjakanlah. Waktu matahari terbit dan tidak juga sebelum tenggelam dalam hadis tersebut yaitu waktu sholat subuh di pagi hari dan sholat Asyar di sore hari. Dalam kitab Asy-Syahihain juga tercantum, dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada 2 surga yang bejana dan semua isinya terbuat dari emas, dan ada 2 surga yang bejana dan semua isinya terbuat dari perak. Tidaklah terdapat tirai antara suatu kaum dengan penglihatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan terdapat selendang kebesaran pada wajahnya di surga. ADN pemikiran Imam Al-Ghazali tentang eksistensi Tuhan dipaparkan dalam sebuah kalimat sebagai berikut, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka ia mengetahui Tuhannya. Perlu digarisbawahi di sini bahwa frasa mengetahui Tuhannya di sini bukan bermakna mengetahui bentuk secara harfiah dari sosok Tuhan tersebut, tapi lebih kepada kehadiran rasa ihsan dalam diri manusia saat menjalani kehidupan sehari-hari. Ihsan di sini berarti bahwa dimanapun seorang muslim berada, maka ia akan merasa melihat Tuhannya. Atau, dimanapun ia berada, ia selalu merasa dilihat oleh Tuhannya. 2 perasaan tersebut mengukuhkan bahwa Allah dekat dan mengetahui segalanya. Dalam buku Filsafat Islam, 1957, Hashim Shah Nasution menuliskan bahwa terkait wujud atau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali menjelaskan dengan metodologi filsafat yang menitik beratkan, tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali ada yang mengadakan. Al-Ghazali juga tidak menyetujui pendapat yang menyebutkan bahwasannya Tuhan itu wujudnya sederhana, wujud murni, dan tanpa esensi. Dari 2 pijakan pemikiran tersebut,
Maka bisa disimpulkan bahwa Al-Ghazali berpikir Tuhan adalah wajibul wujud di mana akan dapat dirasakan kehadirannya jika benar-benar dapat mengetahui sebenarnya hakikat dari diri kita sendiri. Merasakan bahwa Allah dekat adalah karena seorang manusia telah memahami hakikatnya. Kesekatan tersebut bukan berarti bahwa Tuhan dan hambanya menjadi satu, tapi lebih pada praktik dalam menghadirkan sifat-sifat Tuhan, atau berusaha menerapkan sifat-sifat Tuhan ke dalam diri seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia. Sebagai misal, menerapkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang berarti seorang muslim mesti berusaha menjadi penyayang. Cara yang dipaparkan Al-Ghazali bertujuan untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Sang Kholik, dan merasakan sifatnya ada dalam diri manusia. Dalam buku Etika Al-Ghazali, Etika Majemuk di dalam Islam, 1988, Kamil, PhD dan M. Abul Qasim, Emma menyatakan bahwa untuk bisa mencapai wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghazali tidak mengartikannya sebagai penyamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau itisyol atau peleburan diri dengannya, hulul, atau percampuran hakikat kemanusiaan, nasut, dengan hakikat ilahiyah, lahut. Bagi Al-Ghazali, dekat dengan Allah dan melihat Allah bisa diwujudkan dalam konsep yang bernama wahdatus syuhud yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan penyaksian. Sebab bagi Al-Ghazali, apa yang manunggal adalah penyaksiannya, bukan zatnya dengan zat makhluk. Melalui konsep tersebut, seorang muslim yang mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu menumbuhkan sifat-sifat yang mirip dengan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna dan diterapkan dalam dirinya, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari selama ia hidup di dunia. Al-Ghazali menambahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala diketahui eksistensinya dengan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat zatnya dengan mata hati sebagai kenikmatan darinya dan kasih sayang bagi orang-orang yang berbuat baik dan sebagai penyempurnaan darinya bagi kenikmatan yang memandangnya yang mulia. Analogi Buya Syakur Yasin tentang, siapa orang yang paling paham dengan firman Tuhan? Ia adalah orang yang sudah paham, paling dekat, dengan Tuhan, bisa kita pahami dengan pemikiran Al-Ghazali mengenai Tuhan lewat konsep wahdatul syuhud. Perasaan dekat dengan Allah bisa jadi muncul karena seorang muslim telah berusaha menerapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dalam hidupnya. Ia telah berlaku ihsan. Meski merasa dekat, seorang manusia tidak akan bisa melihat Tuhannya dengan kasat mata sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa diketahui dengan akal dan dilihat dengan mata hati. Itulah alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlihat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.